Sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler, jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Jurang besar itu semakin dalam akibat pertempuran hebat. Di dasarnya, terbentang istana bawah tanah luas yang mengejutkan, masih berdiri kokoh meski entah sudah berapa lama terkubur. Feng Xingtian menjadi yang pertama masuk. Ajaibnya, mereka tidak menemui bahaya, tak ada perangkap atau simbol jahat. Yang paling mencolok adalah pohon hijau giok yang tampak hidup dan menyala dalam dunia bawah tanah yang seharusnya gersang. Shi Hao segera merasa ada yang aneh. Lingkungan ini seperti ruang dunia kecil, jauh berbeda dari istana yang awalnya terlihat suram. Di tengah pepohonan lebat, reruntuhan kuno tersembunyi. Tiba-tiba, Feng Xingtian menyerang dengan tinju setan gelap. Pertarungan pun pecah. Ia menantang Shi Hao untuk duel 1 lawan 1, tetapi Yao Yue dan Xuan Kun menyatakan takkan ikut campur, sebuah janji yang segera mereka langgar. Saat Feng Xingtian mulai menunjukkan kekuatan klan angin, suasana berubah mengerikan. Badai mengamuk, seakan bintang-bintang ditarik jatuh. Namun, cahaya bulan menyapu dan energi tanah bergemuruh. Serangan mendadak dari Yao Yue dan Xuan Kun yang ingin menghabisinya bersama-sama. Feng Xingtian dipenuhi amarah, membalas dengan menggabungkan kekuatan klan angin dan seni gelap. Kabut hitam menelan tempat itu, menyembunyikan wujudnya. Pertarungan berlangsung dalam kegelapan. Mata surgawi pun tak bisa menembus kabut hitam itu. Shi Hao, Yao Yue, dan Xuan Kun waspada, saling memburu di tengah bayang-bayang. Serangan demi serangan diluncurkan. Feng Xingtian sempat hampir melukai para Xuan Kun dan putri Yao Yue. Namun Shi Hao berhasil menahan serangan gelap dan membalas dengan teknik 6 reinkarnasi Dao, menciptakan 6 lubang hitam yang menyerap kekuatan angin Feng Xingtian, memukulnya telak hingga ia terhuyung. Sementara itu, para murid lain yang mencoba turun ke istana bawah tanah langsung lenyap diterpa badai dan kekuatan para ahli. Simbol penyelamat nyawa mereka pun gagal menahan amukan kekuatan ini. Di atas jurang, para penonton gemetar, menyadari betapa berbahayanya medan perang itu. Pertarungan berlanjut ke kedalaman istana. Mereka bertempur sambil menjelajah. Darah terciprat, luka terus bertambah. Saat memasuki area yang lebih dalam, mereka melihat cahaya surgawi. Sebuah obat langit melesat pergi. Mereka juga menemukan kolam misterius yang memancarkan energi abadi. "Bunuh Feng Xingtian dulu," seru putri Yao Yue. Shi Hao dan Xuan Kun langsung setuju mengepung Feng Xingtian. Tapi tiba-tiba, energi abadi terpancar dari kolam, membuat mereka terdiam dalam keterkejutan, seolah sesuatu yang luar biasa terkubur di sana. Sebuah kolam kecil berdiameter tak lebih dari 5 kaki tampak di hadapan mereka. Dindingnya dari batu berlian abu-abu yang sudah aus oleh waktu. Meski ringkih, kolam itu memancarkan aura masa lalu, seolah menyimpan sejarah zaman kuno. Keempat tokoh kuat bertarung dengan sengit, saling mencurigai dan terus menyergap satu sama lain. Namun begitu melihat kolam itu, mereka serempak melesat ke arahnya. Sesuatu di dalamnya memancarkan energi abadi tanda, pasti dari keberadaan harta yang luar biasa. Mereka menduga kolam itu menyimpan artefak magis yang setara dengan 9 tungku Phoenix, peninggalan makhluk berumur panjang. Jika artefaknya utuh, bisa jadi itu adalah senjata nomor 1 dunia. Xuan Kun mencoba menghalangi Shi Hao yang lebih cepat mendekati kolam. Pertarungan pecah kembali. Meski Xuan Kun dulunya luar biasa, cedera Dao yang dideritanya kini melemahkan dirinya. Shi Hao menghajarnya dengan kekuatan 6 reinkarnasi Dao hingga lawannya memuntahkan darah. Di sisi lain, Yao Yue terlibat duel dengan Feng Xingtian. Cahaya bulan dan petir saling berbenturan, menciptakan badai kekuatan yang mengguncang istana bawah tanah. Meski bangunan kuno itu dihantam serangan luar biasa, pola Dao kuno membuatnya tetap utuh. Pertempuran mencapai puncaknya ketika mereka semua mendekati kolam. Namun, ketika tangan mereka hampir menyentuh airnya, tubuh mereka menggigil. Ada perasaan ngeri seolah-olah kematian sedang mengintai, membuat mereka semua mundur dengan wajah pucat. Makhluk apa yang tertidur di dalam sana? Pikir mereka, merasa seolah menatap jurang dunia bawah. Dengan mata surgawi, mereka menatap lebih dalam.
Kabut menyelimuti isi kolam, namun samar terlihat bentuk seekor kupu-kupu raksasa, panjang sekitar 3 kaki. Yao Yue mengenalinya duluan. Shi Hao terkejut kuali tulang di tubuhnya tiba-tiba bergetar. Kupu-kupu kaisar di dalamnya terbangun, merespon aura dari luar. Kabut pun menyingkap sedikit demi sedikit. Sosok kupu-kupu itu terlihat lebih jelas bentuknya memukau, namun telah rusak parah. Sayapnya memudar, tubuhnya membusuk, namun dari bangkainya terpancar cahaya abadi. Jelas, ia adalah makhluk yang telah menjadi abadi sejak lama. Mereka terdiam. Yang mereka sangka artefak legendaris, ternyata adalah jasad kupu-kupu abadi dari zaman kuno. Meski telah mati, tubuhnya masih mengandung kekuatan luar biasa. Mata semua orang membara. Di dalam tubuh makhluk seperti itu bisa saja tersimpan senjata, kitab Dao, atau rahasia besar lainnya. Meski telah rusak, nilainya tak ternilai. Bahkan Shi Hao tak bisa menyembunyikan getaran dalam dirinya. Kupu-kupu kaisar di dalam dirinya perlahan bangkit, mencoba keluar dari kuali seolah ingin menyatu kembali dengan saudaranya yang telah tiada. Kaisar kupu-kupu bangkit kembali di kolam kuno, mengejutkan Shi Hao. Bahkan di permukaan air, kupu-kupu samar terlihat, seolah menanti sesuatu. Kalau benar ada harta abadi, bagaimana kita membaginya? Tanya Xuan Kun dengan suara parau. Ia terluka dan enggan bertarung lagi. Putri Yao Yue tersenyum manis pada Shi Hao. Menurutmu bagaimana teman Dao? Feng Xingtian waspada. Ia khawatir ketiganya akan bersatu menjatuhkannya, seperti yang mereka coba lakukan sebelumnya. Shi Hao mengangguk, dibagi bertiga, tak masalah. Baiklah, jawab Yao Yue sambil tertawa, sorot matanya secerah musim semi. Namun Feng Xingtian bergerak lebih dulu. Ia tahu dirinya dikeluarkan dari kesepakatan dan langsung menyerang. Kekuatan gelap meluap, angin ganas bergulung seperti hendak merobek langit. Tapi tiga lawannya bertindak serempak. Seni surgawi mereka menghantam balik, memukulnya mundur. Bahkan dengan kekuatan besar, Feng Xingtian tak sanggup menghadapi ketiganya sekaligus. Teknik mereka saling beradu. Shi Hao melepaskan 6 reinkarnasi, 6 lubang hitam, menelan waktu dan ruang, menciptakan siklus hidup yang memukau. Peng! Serangan berikutnya mengguncang langit. Tiga jenius itu tak ingin memberi kesempatan lagi. Feng Xingtian terhempas, muntah darah. Tiba-tiba, tawa dingin memecah udara. Shi Hao, Yao Yue, dan Xuan Kun serentak kaku. Aura mengerikan menyelimuti mereka. Makhluk kuat muncul dari kabut, kehadirannya baru terasa saat sudah sangat dekat. Jangan-jangan kupu-kupu kuno? Gumam Yao Yue dengan suara gemetar. Namun bukan itu. Sosok pria muncul dari kabut menuju istana bawah tanah. Bagi Shi Hao, aura orang ini lebih mengancam daripada kupu-kupu itu. Tatapannya langsung tertuju padanya. Menarik. 6 reinkarnasi Dao muncul lagi. Saat yang tepat, ucapnya datar. Sosok itu bertubuh sedang, berotot dan kokoh seperti patung perunggu, memancarkan cahaya emas. Matanya bersinar bagaikan 2 matahari. Wajahnya biasa saja, tapi auranya seperti penguasa dunia. Sorot matanya dingin dan meremehkan. Paman ke-6, seru Feng Xingtian terkejut. Itulah Feng Chao, sosok misterius dari Wind Clan yang dulu biasa saja, tapi bangkit luar biasa di alam dewa surgawi. Ia kini dijuluki Tuan Angin, salah satu pilar Wind Clan yang kuat dan berpengaruh. Ia datang bukan tanpa alasan, dialah dalang di balik misi Yuanqing dan telah mengincar Shi Hao sejak lama. Aku cuma ingin jalan-jalan setelah lama bertapa, katanya santai. Naik kapal perang akademi kalian dan sampai ke sini. Yao Yue dan Xuan Kun pucat. Situasi telah berubah drastis. Sebelumnya mereka hampir mengalahkan Feng Xingtian, tapi kini Wind Lord hadir. Xuan Kun, kau cukup berbakat. Kalau diberi waktu, bisa menjadi naga, komentar Feng Chao. Matanya lalu tertuju pada Yao Yue. Sudah lama, kau makin memesona. Energi abadimu membuatmu nyaris sempurna. Tatapan itu membuat Yao Yue tak nyaman. Ada sesuatu yang aneh dan mengganggu dalam sorotnya. Feng Senior, apa tujuanmu sebenarnya? Tanya Xuan Kun hati-hati. Kalian jenius dengan 3 helai energi abadi sangat berharga. Dunia akan segera kacau.
Kalian diharapkan bisa menenangkan semuanya, jawabnya. Namun kemudian, nada bicaranya berubah dingin. Hanya saja, tak baik jika terlalu banyak orang tahu aku ada di sini. Yao Yue dan Xuan Kun mulai menyadari maksudnya. Tatapan Feng Chao mengisyaratkan bahaya. Ia bukan sekadar datang untuk melindungi, ia mengincar mereka. Aku benci membunuh, jadi ikutlah denganku. Ekspresi mereka berubah drastis. Feng Chao ingin tubuh mereka, teknik mereka, semuanya. Ia ingin memanfaatkan energi abadi mereka demi tujuannya sendiri. Jangan khawatir, kalian tak akan menghilang dari dunia ini. Aku bukan penjahat, katanya sambil tertawa pelan. Shi Hao mengerti, ini adalah musuh besar, bukan orang yang bisa dinegosiasikan. Ia diam-diam bersiap memanggil diagram 10.000 roh dan armor petir. Feng Zhao menatap Shi Hao tajam. Aku benci mereka yang menguasai 6 reinkarnasi Dao. Shi Hao tidak menjawab, hanya menatapnya dingin. Bagus, kita mulai dari kau. Tubuhmu cukup kuat untuk dibentuk ulang. Bisa jadi alat sempurna. Ia mengelilingi Shi Hao seperti pedagang memeriksa barang dagangan. Rencana mengerikan mulai terungkap. Yao Yue dan Xuan Kun bergidik. Mereka mulai teringat akan rumor lama tentang kultivator gelap yang mencuri tubuh para jenius untuk memperkuat dirinya sendiri. Kini, mereka mungkin akan menjadi korban berikutnya. Shi Hao nyaris mengumpat. Feng Zhao, seorang tokoh besar yang bisa menjadi makhluk tertinggi, justru turun tangan melawan generasi muda. Tak mau bicara? Kamu keras kepala juga rupanya. Tapi tenang, tubuhmu akan sangat berguna nantinya, kata Feng Zhao dengan senyum datar, memperlakukan Shi Hao seperti barang. Kau benar-benar tak tahu malu, bentak Shi Hao. Orang-orang memanggilku Tuan Angin, bukan penjahat, jawab Feng Zhao, tenang namun mengancam. Yao Yue mencoba menenangkan, bukan karena kasihan pada Shi Hao, tapi karena tahu jika Shi Hao tumbang, maka dia dan Xuan Kun mungkin jadi korban berikutnya. Feng Zhao tak peduli, aku hanya menghargai bakat. Xuan Kun mengingatkan bahwa mereka bertiga membawa energi abadi yang langka, dan jika lenyap bersama, itu akan mengguncang dunia. Namun Feng Zhao santai. Siapa yang akan tahu aku di sini? Bahkan keponakannya sendiri Feng Xingtian nyaris akan ia hapus ingatannya. Yao Yue geram. Apakah kau ingin dunia runtuh? Kita seharusnya bertarung di perbatasan, bukan saling membantai. Dunia memang akan runtuh, jawab Feng Zhao dingin. Kalian hanya perlu melindungiku dan klanku. Shi Hao diam, tapi kesadarannya masuk ke dalam kuali, berbicara dengan kaisar kupu-kupu, dan mendapat jawaban mengejutkan. Feng Zhao pun mendekat. Sudah cukup, dunia ini akan musnah. Aku hanya mempercepatnya. Menyerahlah. Kau akan dihancurkan oleh murka surga, ujar Shi Hao tenang. Murka surga? Lelucon, ejek Feng Zhao. Tiba-tiba, kabut muncul dari kolam spiritual, cahaya warna-warni menyebar. Feng Zhao menatap kupu-kupu kuno yang terbaring di dalamnya. Lihat itu, katanya pada Shi Hao. Shi Hao mendekat tanpa bicara. Feng Zhao menyuruhnya mengambil kupu-kupu itu, berharap menemukan artefak atau rahasia besar. Namun, ketika dia hendak bertindak, kupu-kupu kuno bergerak. Boom! Dalam sekejap, tangan Feng Zhao hancur diserang kupu-kupu itu. Dia pucat dan syok. Ini mustahil. Tubuhnya mencoba memulihkan diri dengan cepat, tapi rasa takut nyata terpancar. Yao Yue dan Xuan Kun pun tertegun. Kupu-kupu yang tampak membusuk itu ternyata menyimpan kekuatan Dao abadi. Feng Zhao tak percaya. Kau pikir benda mati ini bisa mengalahkanku? Namun kupu-kupu kembali menyerang, mengepakkan sayapnya, memecah langit. Boom! Feng Zhao muntah darah, tubuhnya diselimuti sayap kupu-kupu. Dia berteriak, hancur dan akhirnya meledak bersama roh primordialnya. Tak tersisa. Semua yang melihat terpaku dan ketakutan. Dewa angin tewas dalam hitungan detik. Kupu-kupu kuno kembali ke kolam, tertidur kembali. Yao Yue dan Xuan Kun gemetar. Kematian Feng Zhao akan mengguncang seluruh surga tak terukur. Ia adalah calon pewaris utama Wind Clan. Paman ke-6. Feng Xingtian menjerit ngeri. Dunia seakan runtuh baginya. Boom! Shi Hao tak menyia-nyiakan momentum, menyerang Feng Xingtian yang sedang goyah.
Kupu-kupu emas kecil diam-diam masuk ke kolam, mendekati kupu-kupu kuno. Yao Yue dan Xuan Kun hanya menonton, syok. Semangat mereka jatuh, tak percaya Windlord bisa hancur secepat itu. Feng Xingtian yang terluka berat tak berdaya. Dengan sekali serangan, tubuhnya ditembus tinju Shihao, memicu kehancurannya. Tubuhnya pecah dan akhirnya lenyap. Itu saja spoiler untuk episode 222 dari Donghua Series Perfect World.